Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi kita pada perkuliahan kita yaitu ilmu ma'ani. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan kita yang selanjutnya itu Al-Qasar. Sebelumnya perkenalkan, nama Rahmat Hamdani, NIM 1914020019. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan Keguruan, Fakultas Tarbiyah, dosen pembimbing Meliza Bundiarti MA. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu pengertian qasar. Secara leksikal, qasar bermakna yaitu al-hasibu yang berarti menurut bahasa yaitu penjara. Selain itu juga kata tersebut sama dengan kata al-takhsudun yang berarti pengistimewaan. Qasar juga dapat dikatakan pengkhususan atau penghayaan yang dikhusus, dan dalam qasar ada dua pembagian. Yang pertama pokoknya itu makshur, sesuatu yang dikhususkan, dan maksur alai, sesuatu yang menerima pengkhususan. Sedangkan secara istilah qasar yaitu takhsudun amiru bi khair biturukil mausudun, mengkhususkan sesuatu perkara dengan perkara lain dengan tata cara yang khusus. Contohnya, ma fahimmu ila Khalil, tidaklah paham kecuali Khalil. Contoh tersebut memberikan makna bahwasannya yang paham hanyalah si Khalil. Dalam suatu pembahasan atau suatu pembahasan majelis ilmu, misalkan kita itu membahas tentang qasar, maka yang faham di dalam itu tentang qasar itu hanyalah Khalil. Hanya dia yang paham. Maka Khalil itu dikhususkan, yang lain tidak. Maka yang tidak paham itu kecuali Khalil. Nah, masuk kepada pembagian yang kedua yaitu pembagian qasar yang B, pembagian qasar. Jika diperhatikan kedua bagian pokok dalam qasar yaitu makshur dan maksur alai, maka menurut Ahmad Izan qasar dibagi menjadi dua yaitu qasar al-sifat al-mausuf, yaitu kekhususan sifat pada yang disifati. Contohnya la yafudhu ila salihun, tidak beruntung kecuali orang-orang yang soleh. Nah, adanya pengkhususan sifat, orang yang soleh itu akan beruntung, maka orang yang beruntung itu adalah orang yang soleh. Maka kalau kita tidak adanya orang yang tidak soleh, maka dia itu tidak akan beruntung kecuali orang yang soleh. Nah, contohnya yang kedua yaitu qasar al-mausuf sifat, yaitu pengkhususkan yang tersifat pada sifat. Seperti contoh, innama hayatul lil abab, kehidupan itu hanyalah permainan. Nah, sifatnya kehidupan itu di dalamnya itu hanyalah di sendar gurau, adanya permainan. Qasar itu baik secara sifat al-mausuf maupun alal sifat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu qasar hakiki, yang khususnya menurut hakikat dan kenyataannya, seperti contohnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pada contoh ini mengkhususkan sifat Tuhan kepada Allah. Ini memang benar menurut hakikatnya dan kenyataan. Masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu qasar idafi, yang mana kekhususannya dihubungkan dengan perkara perkara lain. Tentu seperti contohnya, ya Ali innama Husain tajiru. Ya Ali inna Husain tajiru. Ali, Husain itu hanyalah pedagang.
Ali mengira bahwa Husain adalah pedagang dan juga siswa. Tetapi Marwan meyakinkan bahwa Husain hanyalah pedagang saja. Seperti perkataan Marwan pada contoh di atas. Wahab Husain dan Fuad Wahab. Dalam qasar idafi juga dibagi menjadi 3 bagian dengan melihat keadaan muktabnya antara lain, yaitu qasar ifrad yang ketika mukhatab meyakinkan akan bersekutunya suatu hukum, contohnya innamallahu ilaha wa ahad, sesungguhnya Allah Tuhan yang esa. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 171 menyatakan adanya akan bersekutunya sesuatu hukum tentang muhtab ini berkeyakinan adanya persekutuan terhadap suatu hukum. Nah, dari contoh tersebut dijelaskan sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Maka Allah itu tidak boleh disekutukan. Maka adapun orang yang mensekutukan berarti adanya keyakinan adanya Tuhan melainkan Allah. Berarti dia telah menyekutukannya. Maka keyakinannya lebih jelas bahwasanya adanya persekutuan tentang suatu hukum. Masuk kepada selanjutnya itu qasar al-qalbu, yaitu apabila muhtab berkeyakinan dengan kebalikan hukum yang tetap. Ma syafaru ila Ali, tidak pergi melainkan Ali. Nah, dijelaskan di sini adanya pengkhususan, pengkecualian terhadap suatu hukum di suatu majelis. Misalkan seorang guru mengkhususkan suatu murid yang unggul dalam suatu majelis itu tentang pembelajaran selanjutnya itu yang memahami materinya itu, maka guru akan menyampaikan bahwasanya menilai misalkan di suatu majelis itu ada yang namanya Ali, maka selanjutnya nama yang lain tidak disebutkan. Di situ dijelaskan tidak akan pergi melainkan Ali. Nah, dicontohkan sini tidak ada yang suatu pembahasan ini yang mengerti tentang pembahasan tentang qasar misalkan, kecuali melainkan Ali. Adanya pengkhususkan terhadap suatu hukum. Misalkan Ali itu karena dia mengerti maka dia dikhususkan karena dia sudah paham akan materi yang akan disampaikan. Maka dia dikhususkan. Maka itu diyakinkan bahwasanya Ali dia sudah bisa untuk pergi atau sudah bisa untuk memahami materi. Lanjut, contoh tersebut untuk menolak yang berkeyakinan orang yang itu Khalil bukan Ali. Dengan demikian berarti telah membalikkan keyakinan muhtab, yaitu pembahasan muhtab tadi, qasar ta'yin, yaitu ketika muhtab ragu-ragu dalam hukum, seperti ketika ia ragu tentang keadaan bumi apakah bergerak atau tetap, lalu ada yang menyatakan al-ardi muhtarakah la sabitah, bumi itu bergerak tidak tetap. Nah, contoh tersebut untuk menolak adanya keraguan di dalamnya, apakah bumi itu bergerak atau tetap atau tidak tetap, bergerak atau tidak tetap tersebut, adanya keraguan terhadap pembahasan tersebut tentang
bumi itu bergerak tetap. Lanjut pada pembahasan C, yaitu tata cara dan alat qasar. Menurut Wahab Hussein dan Fuad Wahab, qasar mempunyai beberapa alat, di antaranya innama, adanya pengaruh dari innama al-mu'minun ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya adanya pengaruh innama. Maka dijelaskan di sini, sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, masuk kepada pembahasan yang kedua, nafsi dalam istitna, seperti contohnya innama hazal ilal malik karimun. Ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Nah, adanya pengaruh dari huruf istisna itu sendiri. Kemudian masuk kepada huruf ataf dengan la, sepertinya innama inna ana muta'allimu la muallim. Saya adalah pelajar, bukan pengajar. Nah, pada pembahasan yang ketiga ini adanya pengaruh dari huruf ataf, yaitu la. Ana muta'allimu la muallim. Saya adalah pelajar, bukan pengajar. Di dalam situ dijelaskan adanya pengaruh dari huruf la. Masuk kepada yang keempat, yaitu ataf dengan bal dan lakin, seperti ma'ana tajiru bil falikhun. Saya bukan pedagang tetapi petani. Nah, adanya pengaruh dari huruf bal falikhul, balla falikhun. Adanya huruf ba dengan lam, lakin, bal dan lakin. Nah, yang selanjutnya itu mendahulukan yang semestinya diakhirkan, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, kalimat yang dijelaskan tadi pada contoh tersebut adanya mendahulukannya, semestinya diakhirkan. Nah, iyyaka na'budu. Nah, adanya yang mendahulukan dan adanya yang mesti diakhirkan, yang pada intinya itu yang meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Selanjutnya masuk kepada pembahasan kita yang D, yaitu analisis makna qasar pada ayat-ayat Al-Quran. Adapun contohnya pada Quran surat Yasin ayat 83 yang berbunyi fa subhanalladzi biyadihil malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam ayat tersebut terdapat qasar, yaitu lafaz yang bergaris bawah, yaitu wa ilaihi. Nah, yang mempunyai hak untuk diakhirkan pada makna hakiki, karena pada hakikatnya kita semua hanyalah
akan dikembalikan kepadanya, yaitu Allah. Dan contoh lainnya di Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dalam ayat tersebut sama seperti contoh sebelumnya, yaitu merupakan qasar hakiki. Ketika ia qasar hakiki, karena di hakikatnya memang seharusnya hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Pada contoh lainnya itu Quran surat Ali Imran ayat 47. Iza qada amru'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Nah, dalam ayat tersebut juga bermakna qasar hakiki, karena pada kenyataan ketika Allah mengkehendaki sesuatu, maka sesuatu yang akan dikehendakinya akan terjadi. Adapun contoh lainnya yaitu dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80. Sawabullahi khairu liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang bersabar. Dalam ayat tersebut terdapat qasar yang menggunakan lafaz nafyi dan istisna. Dalam ayat tersebut bermakna qasar idafi, karena pada ayat sebelumnya menjelaskan orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, mereka merasa iri dengan menginginkan harta yang diberikan kepada Qarun. Selanjutnya masuk kepada contoh Quran surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammad illa rasul qad khalat min qablihi rusulun. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Qasar idafi karena Muhammad dapat disandarkan pada sesuatu yang lain, yakni Muhammad selain sebagai rasul, beliau juga merupakan seorang ayah, seorang suami, dan lain sebagainya. Lanjut kepada Quran surat Al-Qasas ayat 80. Sawabullahi khairu liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabirun. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang bersabar. Nah, pada contoh yang tadi ini saya mengulang lagi. Dalam ayat tersebut terdapat qasar yang menguatkan lafaz nafyi dan istisna. Dalam ayat tersebut bermakna idafi, karena pada ayat tersebut sebelumnya menjelaskan yang menghendaki kehidupan dunia, mereka hanyalah iri kepada harta yang diberikan kepada Qarun. Lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 171, yaitu yang berbunyi innamallahu ila ahad. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Dalam jumlah tersebut terdapat qasar yang berjenis idafi, karena untuk menentang muhtab atau orang yang menganggap bahwa Tuhan itu ada 3. Dan keadaan muhtab ini termasuk ke dalam kategori qasar idafi, ifrat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan saya.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.